detail. Hari ini kita sedang berbicara tentang sengketa informasi publik, sedang bersengketa tentang keuangan negara, ya kan? Penting majelis untuk mengetahui di mana posisi BUMN itu di dalam struktur landscape keuangan negara. Apakah kemudian BUMN itu punya kewajiban bertanggung jawab kepada publik, ya kan? Itu menurut pandangan itu hal semacam itu yang pengen majelis ketahui, ya kan ya. Bahwa kemudian ahli memberikan keterangan lain tidak apa-apa, itu nanti akan terjaga. Nah, berkaitan dengan PMK tadi, karena sejak awal ini salah satu dalil yang disampaikan oleh termohon, ya kan, yang sekarang ahli bela, ahli keahlian itu bahwa dalam hal pengelolaan keuangan, gitu, tidak terikat kepada aturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan oleh PMK, gitu kan. Nah, majelis ingin tahu apakah betul begitu, gitu ya. Karena tadi ahli mengatakan bahwa ada PMK juga yang berkaitan dengan mengatur keuangan negara. Oke, silakan anggota, mungkin ada yang mau didalami? Ada? Ya kan? Baik, apa lagi? Ada? Silakan. Oke. Halo, ya. Tadi udah dari awal sudah dijelaskan lah ya posisi dari adanya sidang. Halo. Tes. Halo. Dari awal dijelaskan. Oke. Dari awal dijelaskan kalau kita di posisi sengketa informasi publik ya. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan, saya mau tanya langsung kepada ahli. Itu kan ada kekayaan keuangan yang dipisahkan itu. Apa maksudnya dari kekayaan keuangan yang dipisahkan menurut teori? Baik, kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah dia berdiri sendiri, artinya tidak digabung. Pengelolaan keuangan itu, jadi begitu ngomong pengelolaan keuangan itu meliput perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, catatan, bukuan, pelaporan, pertanggungjawaban, pemeriksaan. Itu mandiri. Mandirinya siapa? Mandiri dari BUMN. Di situ terpisah. Nah, kekayaan negara, di mana negara masuk? Dia itu adalah aset negara, tapi pengelolaannya dipisahkan, silakan sendiri. Cuma nanti kaitan dengan negara di mana? Timbulnya hak dan negara. Hak negara itu di mana? Tadi objek itu cuma 3, pajak. Oke, kalau itu tadi udah diulang-ulang tuh Pak. Oke, siap. Jadi dijawab sesuai dengan apa yang kita tanya aja. Siap. Jadi yang dimaksud keuangan negara tadi memang ada yang dipisahkan itu ya Pak. Apakah menurut saudara ahli kekayaan yang dipisahkan itu, ya, kan kekayaan dipisahkan kita ngomongnya itu tidak dipertanggungjawabkan kepada publik? Baik, saya boleh jawab? Ya. Saya adalah bapak, saya punya anak punya anak cucu saya. Saya kasih 10 juta ke anak saya. Anak saya pesan saya 4 juta kasihkan ke cucu saya. Nah, kemudian kasih lagi 2 juta ke cicit saya. Jadi pada saat uangnya masih di saya, itu uang saya, namanya uang negara. Dan begitu masuk kepada daerah, menjadi uang daerah. Masuk ke cucu saya, menjadi uang perusahaan. Bedakan, jangan digabung. Oh, artinya kalau kekayaan keuangan negara tadi, kalau dia masuk ke dalam jasa marga, sudah milik jasa marga gitu? Jasa marga. Jasa marga punya sebagian berarti ya Pak ya? Begini ya Bu ya. Ini kaitan negara di awal, ini diatur di Menteri Keuangan. Saya berikan modal, dari modal, itulah modal awal perusahaan jasa marga. Begitu jasa marga menjadi perusahaan negara, dia mandiri. Silakan direncanakan mau ngapain, anggarkan, ini sudah kewenangan dari sana. Nanti kapan timbul saat saya negara ini artinya saya pemerintah, maka saya akan masuk mana jatah saya, itu pajak namanya begitu. Tapi mandiri, dia mandiri, pisahkan, jangan campur aduk. Tadi saya sudah sampaikan, jangan campur aduk antara pengelolaan mandiri BUMN dengan saya SKPD, beda. Saya adalah kekayaan negara yang terkait langsung. Ini beda. Ya, ilustrasi Bapak pakai ilustrasi, saya pakai ilustrasi. 10. Ya. 10 punya Bapak. Ya, negara. betul.
ya kan? Betul. 6 ke jasa marga, 4 Ya. apa? Yang 6 itu nggak dipertanggungjawabkan ya ke jasa marga. Akan bertanggung jawab, akan Kepada diperiksa oleh pemerintah, oleh negara, bukan publik ya. Karena pengertian publik dibagi saja ada ruang publik. Di tadi Indomaret ada ruang publik, di negara pun ada ruang publik, tidak semuanya jadi ruang publik begitu. Jadi apakah basis itu badan publik? Ya enggak lah, dia adalah badan milik umat. Tapi di situ ada irisan punya publik gitu. Ya oke. Terus yang berikutnya ya Pak, tadi ada penjelasan Ya. kontradiktif tuh dari awal saya masih tergelitik tuh Ya. terkait dari tidak terikat dengan peraturan Kementerian Keuangan itu dari awal nih. Ya. Jadi mereka ngomong gitu tuh Pak, ada Ya. catatan kami masing-masing. Betul. Kalau kita menganalogikan kan berarti tetap terikat dengan peraturan Kementerian Keuangan dong kalau yang Bapak sampaikan. Di mana versi ahli untuk menyatakan dalil itu tidak berlawanan, bahasa dari termohon. Artinya gini Pak, Bapak disuruh ngebela dia, Bapak ngelawan dia nih, itu bahasanya Pak. Itu. Iya, saya paham itu. Dari majelis. Pak, saya punya uang 10 tadi. Saya itu di saya uang saya. Dia begitu sudah masuk ke anak saya, jatah dia 6. Itu sudah jadi uang dia. Jangan saya mengatur, iya kalau bisa sana, tapi sudah mandiri. Oh. Dia pun sama Pak, yang mulia, yang majelis. Ini majelis, BUMN, bukti mandiri. Berarti dalam arti kata lain, pernyataan dari termohon yang Bapak bela itu nggak tepat ya kalau dia tidak terikat dengan Kementerian Keuangan. Pengertian terikat itu Nah, pernyataan termohon di dalam sidang itu menurut ahli gimana? begini. Nggak tepat tuh. Kementerian Keuangan itu akan membahas apanya yang dibahas, kan itu pertanyaan yang ketua majelis. Ini dia membahas tentang apa? Nanti pemeriksaannya adalah Inspektur Jenderal. Ada BUMN. Kenapa dia APBN? Kan itu masalahnya. Nanti di BUMN, merek BUMN, apakah merek BUMN ini akan mengatur lalu semua jadi milik sama dengan BUMN? Ya tidak lah. Nanti Anda di sini bahwa Anda harus bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab? Ini merek BUMN bicara begitu. Permenpan ini, Menpan ini pemerintah nih. Anda BUMN, tapi Anda wajib loh keterbukaan publik, Anda wajib loh pelayanan publik. Apa yang wajib? Itu namanya sistem informasi pemerintah pusat. Anda wajib laporkan apa jenis pelayanan. Nah, apakah ini jadi terikat? Apakah dia jadi dari Menpan? Ya tidak, dia mandiri. Tapi tetap nama pemerintah ini kan berjenjang yang mandiri. Apakah lalu tidak tunduk? Tunduk, tapi sebatas mana? Kalau bicara pengelolaan keuangan itu saya orang keuangan. Jadi bicara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usaha, pencatatan pembukuan pelaporan. Ya silakan ada Oke sendiri. Pak, sekarang konkretnya dari 6, saya kembali lagi ke ilustrasi. Oke. Dari 6 yang ke jasa marga lah. Ya. 6 itu kalau saya sebagai publik berhak tahu nggak Pak? 6 itu kemana? Baik, kalau kementerian publik bahasa Indonesia umum, kalau setiap orang wajib tahu terus mesti buka dapur umum di BUMN dibatasi loh, bahwa kalau mau buka rahasia yang bersifat pribadi, Bapak kena masalah asal dari Mendak BUMN. Di peraturan BUMN diatur itu. Peraturan Menteri BUMN nomor berapa Pak? Nanti ini Mendak BUMN nomor 12 per 12 garing MBU garing 10 garing Oke, 2020. peraturan Menteri BUMN nomor 12 tuh, landasan Bapak tadi bicara ya, peraturan ya. Ya. Itu nanti saya minta Pak ya, silakan ke Panitra untuk nanti. Oh ya, nanti saya balik benar ya. Artinya banyak dalam laporan yang terkait juga, maaf, majelis perlu tahu karena nggak semata itu. Ini jangan tahu turunan Pak itu kali itu diskusi namanya. Oke, siap. Kita lagi sidang Pak. Oke, siap. Harus beda ini kuliah Ya, kuliah. saya- Ya udah, saya minta Kementerian BUMN itu karena dalil Bapak di situ kan. Bapak disumpah kan tadi ngomongnya disumpah berarti benar. Saya anggap positive thinking benar itu ada peraturan BUMN nomor 12. Iya, itu. Positifnya di situ. Ya. Nanti kan kita baca Pak bener enggaknya. Ya. Lanjut. Kembali lagi Pak ya. Tadi yang 10 6 dikasih ke jasa marga gitu kan. Ya, Pak, oke. Oke, saya bicara yang 6 nih Pak. Ya. sekarang. Tadi yang kedua saya sebagai publik ingin tahu 6 itu kemana saja. Ya Pak ya. Ya. Di dalam ranah keterbukaan informasi publik, hukumnya Ya. wajib tuh yang 6 juga dikasih tahu kepada publik. Publik dalam arti kepada seluruh orang.
Baik. Di situ Pak pemahamannya. Baik. Nah, coba. 6 itu kaitannya ini peraturan PMK ya. 6 itu adalah pernyataan modalnya beliau. Pada saat menjadi BUMN, saya kasih modal. Bukan 10 Pak modalnya. Kan tadi udah pesan Pak, dari 10 ini ilustrasi. Iya. 4 kasihkan ke anak saya, 1 ke cicit saya, gitu kira-kira. Jadi pada saat di saya 10 uang saya. Ini begitu sudah menjadi uang di 6 tadi lah. Oke, jadi bicara 6. 6 itu dalam PMK itu adalah modal pernyataan modal Pernyataan modal. Itu modalnya pada berdiri aksara modal. Berikutnya dia akan mandiri, udah terpisah dengan APBN. Pernyataan modal dalam hal ini dari Pinduk atau dalam hal ini Jasa Marga. Pernyataan modal Jasa Marga pemiliknya Negara yang mulia melalui APBN diserahkanlah jadi modalnya BUMN. Itu Kalau begini ya, modal. betul. Ada 10, Iya. ya kan ya. 4 diberikan kepada orang lain, Iya. ya kan. 6 diberikan kepada jasa Betul. marga Iya. oleh negara sebagai pernyataan modal. Ya, Oke ya, modal. sebagai pernyataan modal. Ya. Di sisi lain, BUMN juga punya, Ya. atau anaknya tadi itu juga punya kekayaan yang didapat yang dia kerja sendiri. Dari hasil usaha, oke? Tentang kekayaan BUMN ini Ya. ada 6 yang dapat dari negara, Ya. modal, Ya. ada yang kemudian dia punya 10 atau Ya. 20 yang dia kerja sendiri. Ya. Ya kan itu jadi itu Pak ya, Ya. di 16 tuh, Ya. kan atau 26 Pak ya, Ya. 26, Oke. 6 pernyataan, 20 buat saya Ya. sendiri. Oke. Ya. Nah, terkait dengan kemudian keuangan yang ada di BUMN, Ya. yang itu ada penyertaan modal dari negara, Ya. dan juga ada dari swasta, Ya. dia punya sendiri. Ya. Boleh tidak Ya. publik Ya. kan itu mengetahui pengelolaan keuangan tersebut? Ya. Gitu, Pak ya. Ya. Nah, kalau boleh, sejauh mana yang boleh diberitahukan kepada publik? Ya. Berkaitan dengan apakah hanya yang 6 itu saja yang Ya. pernyataan tadi? Kan? Ya. Kalau tadi bahasanya anggota adalah yang 6 itu harus bisa nggak diketahui kepada publik? Ya. Kemudian yang 20 ya nggak boleh. Baik. Karena itu, nah itu bagaimana menurut Pak Ali? Baik. Sekarang pemerintah diberikan modal 6. Ilustrasinya begitu. ya. Lalu berusaha, dapatlah laba jadi 10. 10 ini harus ada pembagian laba melalui RUPS, rapat umum Sebentar, pemerintah. saya tidak, bukan itu arah pertanyaan saya, itu dari manajemen. Ya. Pertanyaan saya itu, Ya. ya kan, yang memperkuat majelis, ini negara menyertakan modal. Modal. 6, Ya. itu kan ya, kepada jasa marga. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Di sisi lain jasa marga sudah punya duit sendiri. Ya. Bukan dari siapa-siapa, duit saya sendiri. Ya, nah. 20. Kalian Kan 20. 26. Ya. Kan? Nah, sekarang mana yang yang publik boleh tahu? Ya. Ya kan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Gitu kan? Apakah yang hanya 6 saja? Ya. BUMN-nya jasa marga hanya bertanggung jawab terhadap 6 saja. Ya. Yang dimana publik harus tahu, publik boleh tahu dan seterusnya. Sementara yang 20 karena ini adalah uang sah sendiri, Ya. kan ya, uang sah sendiri, maka ya Anda nggak, masyarakat publik nggak boleh tahu. Baik. 6 itu termasuk diantaranya bunga yang bertambah, keuntungan bertambah, kerugian dan seterusnya, gitu kan. Itu Ya. mana yang harus dipertanggungjawabkan? Baik. 6 itu kan modal 0 tahun. Yang menambah, bertambah jadi keuntungan sehingga modalnya menjadi bertambah. Itu ya intinya ya. Nah, setiap tahun ini BUMN ini bukan berarti lulus suka. Dia diperiksa oleh BPK ya. Ketentuannya begitu. Diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh kantor akuntan publik. Ini publik juga loh, kantor akuntan publik. Apakah setiap masyarakat lalu berhak masuk hasil daripada kantor tadi itu akan dipublish di pabrik? Itulah selaku. Sekali lagi, ahli, karena jawaban ahli itu sangat menentukan nanti bagaimana kami Iya. bersikap terhadap Iya. itu juga. Sekali lagi, pertanyaan terakhir, bukan terakhir dalam sesi ini ya. Iya, Keuangan BUMN betul, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, betul. yang dalam pengertian masyarakat meminta informasi, Iya. ya kan, masyarakat mendapatkan dukungan informasi, Betul. itu yang hanya 6 saja, yang tadi dari penyertaan modal pemerintah. 6 itu udah include diantaranya penambahan bunga bertambah, utang dan seterusnya ya, jadi 6, ya kan? Atau seluruh keuangan dari BUMN tersebut, baik yang itu berasal dari penyertaan atau dari
uang aslinya, kekayaan aslinya BUMN, Ya. mana yang dapat atau yang harus dipertanggungjawabkan BUMN kepada negara dan juga kepada publik. Baik. Yang 6 atau yang 20 atau keseluruhan. Baik. Kita bicara periode. Periode 0 tahun masih 6 modalnya. Lalu berubah jadi 26. Jadi bukan lagi bicara 6, bicara 26. Kalau itu semua naik menjadi dijadikan modalnya naik dari 26. Tahun kedua misalnya 26. Tahun kedua diperiksa lagi oleh BPK. Tahun pertama diperiksa masih 6. Tahun kedua diperiksa sudah jadi 26. Jadi pertanyaannya, apakah diperiksa tahun kedua, bisa tahun 6 lagi, dia bisa sudah jadi 26. Termasuk 6. Gitu maksud ya. Sudah berubah. Yang diperiksa bukan 6 lagi, tapi sudah jadi 26. Kalau ilustrasinya begitu. Ya karena kan berkembang ya Pak Berkembang. ya. Jadi Totalnya begitu. Ya, oke. Masuk dalam laporan Sekarang keuangan. yang saya pisahkan, Bapak Ali kan menyatakan yang memeriksa. Nah, di dalam konteks ditarik ke ranah kami ini kan publik Pak. Publik dalam arti masyarakat. Jadi Ya. mempertanyakan 26 itu. Bukan BPK, bukan KPK, bukan apa tadi inspektorat, tapi saya selaku warga negara mempertanyakan yang 26 itu. Menurut Bapak patutnya kita tahu, boleh nggak saya tahu? akan ditahu nanti dalam websitenya beliau hasil pemeriksaannya. Bisa di- Ya kan diumumkan itu. Publik itu ke situ. Lalu apakah lalu publik masuk sini? Kita apa begitu pengertian publik? Ya cukup Pak. Iya Pak. Makasih. Ya enggak ke situ dong kan gitu. Negara kan punya aturan sendiri. Iya. Ya. Oke. Lalu menurut ahli, Siap. bagaimana dengan status pengadaan barang dan jasa Ya. pada BUMN? Apakah ini menjadi bagaimana status kualifikasi informasinya? Apakah masyarakat boleh mengetahui, boleh mendapatkan salinan dokumennya, ya kan? Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di BUMN. Baik. Kalau saya lihat peraturan penerbitan, karena beliau tunduk tadi pada situ. Baru dia pendek BUMN, ada mana data yang dianggap rahasia? Nah, data tadi termasuk nanti yang dipublish hasil pemeriksaan. Ya. Nah, tadi tidak, kalau nanti memaparkan semua kejeruannya, itu akan kena pasal oleh pendek BUMN. Kira-kira begitu. Nah, boleh tidak PBJ? Itu akan ditentukan oleh PPID-nya. Kalau memang merasa ini internal perusahaan, kalau memang menurut beliau tidak perlu, ya tidak perlu. Lalu pertanyaan saya, untuk apa sih masyarakat tentang PPID, tentang PBJ segala macam? Itu sudah internal dari perusahaan. Tapi diperbolehkan kalau memang diperbolehkan. Jadi masyarakat diperbolehkan untuk mendapatkan informasi dalam kehidupan demikian. Tergantung. Kalau sepanjang memang diperbolehkan sama PPID-nya. Karena Permenpan bicara begitu. Kalau sepengetahuan ahli, Iya. ya, apa alasan PPID itu untuk memperbolehkan dan tidak memperbolehkan masyarakat itu mendapatkan informasi dan atau mendapatkan dokumen PPID? Sepengetahuan ahli, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Baik, saya mantan pejabat. Saya lama di pejabat di kementerian. Iya. Begitu kita lepas informasi, informasinya masih tahapan 2, Iya. kurang kali sudah 10. Saya dipanggil lagi. Iya. Jadi apakah itu memang perlu? Jadi nanti kontraproduktif Oke. itu ya. Jadi Kira-kira begitu. Ya, ahli menyatakan mantan pejabat, ya, berarti pernah membuat proses pengecualian informasi. Apakah ahli juga mengetahui bahwa ada alasan-alasan yang secara formil diatur oleh Undang-Undang 14 2008 Ya. tentang hal-hal yang memperbolehkan badan publik boleh dan tidak boleh menyampaikan informasi publik. Iya. Nah, apa? Baik. Misalnya apa? Dan khusus BPJ tadi. Memang diperbolehkan lelang, dilelang. Kan pengadaan itu bisa pusat kelola, bisa lelang, Iya, bisa pengadaan. iya. Diperbolehkan. Tapi kalau detailnya itu dilarang di dalam PBB. Iya, maka oleh sebab itu Ya. berikan kami informasi. Ya. Adakah sepengetahuan ahli regulasi yang melarang publik masyarakat untuk mendapatkan salinan dokumen pengadaan barang dan jasa? Ada nggak aturan semacam itu?
Saya lupa persis, tapi di PBJ ada yang memang harus dipublish tentang Iya. nilai misalnya. Tapi Iya. begitu detailnya itu tidak perlu. Detailnya itu apa misalnya? Misalnya ini kan begini, Hmm. ini pengadaan ini, nilainya 100. Iya. Lalu dikasihlah boleh 100. Hmm. Tapi nanti detail daripada sini PBJ namanya kan, kalau PBJ itu akan membuat pasti melalui perencanaan, akan Iya. dibuat engineering Iya. estimate, Iya. lalu bicara unit price, Iya. lalu akan jadilah RAP, owner estimate, Hmm. owner estimate, engineering estimate, itu nggak perlu tahu. Oke, jadi RHPS, HPS, kemudian owner estimate, OE, Ya. surat perintah bayar, kontrak, Ya. itu publik nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Menurut ahli tidak, publik tidak boleh tahu. Ya, setahu saya gitu. Tidak boleh tahu, ya Ya. kan? Atau tidak wajib tahu, Pak. PBJ, LKPP tidak mengatur sampai situ, tapi Oke. nanti PPID-nya Oke, mengatur. Ini nggak baik. perlu tahu. Makanya karena Bapak bekas pejabat, Ya. gitu ya, penting buat kami keterangan, Ya, menurut berdasarkan pengalaman Bapak sebagai pejabat dan juga sebagai ahli. ya. Sekali lagi, adakah regulasi yang melarang atau membolehkan, Ya. melarang atau membolehkan masyarakat atau publik mendapatkan salinan informasi pengadaan barang dan jasa yang antara lain itu terkait dengan kontrak, ya, terkait dengan HPS, ya, terkait dengan harga dokumen penawaran, gitu kan. Nah, adakah regulasi yang melarang dan membolehkan? Tadi ahli sudah menyatakan sepengetahuan ahli itu tidak boleh. Ya, tidak perlu. Nah, tidak perlu, ya kan? Tidak perlu dan tidak perlu atau tidak boleh. Yang membolehkan itu nanti PPID Lah, iya. masing-masing daerah Nah, beda. ya, maka dari itu, Ya. karena ahli tadi bekas pejabat, Ya. yang semestinya secara normatif, Ya. gitu kan, mengetahui, Ya. kan, bahwa dokumen kontrak ini jangan diberikan. Dokumen kontrak yang ini Ya. tolong diberikan. Nah, dasar-dasar untuk memberikan itu atau tidak memberikan itu apa? Apakah itu dasarnya regulasi kah? Itu kan ya. Nah, kalau regulasi nomor berapakah? Gitu loh. Kalau kemudian oh Mbak itu hanya tafsir kami, ya tidak apa-apa gitu. Gitu loh. Ali. Ya, ini diatur di sebentar, ada peraturan maaf saya cek. Iya, iya. Ada peraturan di BUMN. Iya, silakan. Atau di dalam keuangan negara ada tidak aturan dari Kementerian Keuangan atau dari Bapak kan juga lama di Komunikasi ya, di BPKP ya, Iya. aturan yang melarang lembaga-lembaga pengguna keuangan negara itu untuk tidak memberikan dokumen pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan barang dan jasa banyak Pak, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemilihan. Sepengetahuan Bapak, selama menjadi pemeriksa dan selama inspektor, ada nggak aturan-aturan yang mengatur hal demikian? Ini ada peraturan di BUMN. Ya. Atau mungkin karena ahli kan mungkin bisa bantu peraturan BUMN mana yang dimaksud oleh saudara ahli, mungkin saudara bisa mengetahui. Kalau berdasarkan apa yang coba dijelaskan, misalnya yang tadi yang peraturan BUMN. itu peraturan BUMN nomor 2 TPU 03/2023 itu tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan badan usaha milik negara. Enggak, pertanyaan saya tadi itu Iya. kan adalah Jadi adakah aturan yang melarang dan atau membolehkan
masyarakat itu mendapatkan informasi atau mendapatkan dokumen berkaitan dengan barang dan jasa. Tadi ahli mengatakan, oh itu ada, ya kan, diatur oleh BUMN, Kementerian BUMN. Maka kemudian majelis bertanya, menurut ahli itu BUMN yang mana, gitu kan? Nah, sembari ahli mencari, gitu kan? Nah, mungkin saudara sebagai prinsipal itu bisa menjelaskan peraturan yang dimaksud. Baik, saya coba jelaskan. Itu di peraturan BUMN ini itu tentang pedoman tata kelola majelis, yang dimana di situ ada pasal 37 yang merupakan informasi tentang merupakan pasal yang mengatur tentang kerahasiaan informasi perusahaan. Kerahasiaan perusahaan. Betul. Jadi apakah dokumen kontrak itu termasuk kerahasiaan? Siap majelis. Jadi di pasal ini tidak menyebutkan eksplisit bahwa PBJ tidak diperbolehkan atau PBJ dibolehkan, tapi di pasal ini mengatur bahwa perusahaan wajib menjaga kerahasiaan yang berdasarkan dengan internal perusahaan dan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan yang diatur sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh itu PPID. Nah, iya. Oleh sebab itu karena jadi itu kan prinsipnya itu kan adalah merahasiakan yang sejauh hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dan rahasia perusahaan. Betul. Oke, itu harus dihormati. Betul, siap. Pertanyaannya kan kemudian apakah dokumen pengadaan barang dan jasa yang itu berasal dan atau bersumber dari keuangan negara yang tadi ilustrasinya 6% dari itu, pernyataan modal itu masuk yang harus dirahasiakan. Ya, jadi kalau berdasarkan peraturan ini, kewenangan untuk mengatur apakah PBJ boleh atau tidak dirahasiakan itu dikembalikan kepada perusahaan yang majelis berdasarkan peraturan ini. Jadi yang berhak menentukan ini boleh itu tidak berdasarkan peraturan Menteri BUMN itu dikembalikan ke perusahaan. Tapi kalau majelis minta eksplisit apakah ada aturan dalam PBJ tidak boleh, PBJ boleh, tidak menemukan. Berarti atas dasar regulasi tersebut dan atas tafsir dari Jasa Marga, kemudian menyatakan bahwa dokumen pengadaan barang dan jasa itu sebagai informasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan. Betul. Ya kan, atas tafsir tersebut. Kan? Oke, silakan cukup lanjut. Baik, jadi tadi sudah ketemu nih peraturan menterinya ada pasal tadi peraturan yang tadi masuk Ya. alat bukti nggak dari situ masuk? Itu belum masuk alat bukti. Ini baru diungkap oleh ahli. Ya nanti ditambahkan ke alat bukti. Oke, baik, cukup ya. Lanjut. Jadi ahli berpandangan bahwa dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen kontrak, kemudian daftar kuantitas harga, ringkasan kontrak, surat perintah kerja, surat perintah bayar, dan beberapa laporan pelaksanaan itu adalah jenis-jenis informasi dan atau dokumen yang publik tidak boleh mengetahui. Iya, Betul itu ya. saya ingat majelis. Saya dulu udah lupa ya. Iya. Peraturan nanti LKPP. Memang dilarang memberikan itu. Yang diperbolehkan itu hanya nilai ini aja, nilai besarannya. Iya, nggak Tapi apa. saya nanti kalau ditanya nanti pasal berapa, saya Betul. susah juga. Tapi Saya itu juga ada. Saya juga kalau ditanya pasal juga belum hafal. Ya, tapi memang dilarang. tahu. Oke, nggak apa Pak ya. Karena badan publik itu juga punya hak untuk mengetahui informasi. Anda juga punya hak untuk menyatakan itu menyatakan itu dilarang gitu kan. Oke. Jadi menurut ahli dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut, itu kan ya, itu adalah informasi yang dikecualikan atau yang dilarang. Berikutnya, tadi kan ahli juga mengatakan bahwa dalam hal pengolahan keuangan, ya kan, BUMN itu juga diawasi oleh oleh PMK ya, Kementerian Keuangan. Ya, Diperiksa oleh Inspektorat, diperiksa oleh BPKP kan gitu Pak ya? BPKP tidak. Tidak ya? Tidak. Tapi oleh BPK. BPK ya, maaf, BPK. oleh BPK. Jadi common sense saya sebagai anak SD gitu Pak ya, karena dia diperiksa sama BPK ya berarti dia badan publik tuh Pak, karena dia menggunakan keuangan negara. Common sense saya begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia diperiksa oleh Inspektorat, itu Pak ya, Inspektorat, ya kan? Tadi kan boleh toh Pak? Ya. Diperiksa juga oleh BPK, gitu kan ya. Apakah, ya kan, juga akan diperiksa
hal ihwal surat perjalanan dinas, tiketnya, boarding passnya, tujuannya kemana, suratnya bagaimana, itu jadi hal ihwal terkait dengan perjalanan dinas. Apakah itu juga menjadi hal yang diperiksa oleh BPK dan atau inspektorat? Baik, pemeriksaan itu audit itu ada banyak. General audit, audit operasional. Audit operasional menilai kata aturan, menilai produktivitas, menilai 3E. Nanti dia akan masuk lagi. Jadi kan kalau ditanya, periksa BPK, BPK meriksa dengan kewenangan yang mana? Kewenangannya di mana? Pada undangan general umum dia kewajiban dengan laporan keuangan. Oke, saya ganti pertanyaannya. Oke. Karena saya bukan itu keterangan yang saya mendapatkan. Saya ganti. Karena saya orangnya pragmatis, ya majelis ya. Apakah BUMN di dalam menugaskan personilnya, direkturnya sampai dengan OB-nya itu terikat kepada ketentuan peraturan Menteri Keuangan, baik berkaitan dengan jumlah indeks nilai, lamanya dia, kapan dia bertugas dan seterusnya. Apakah dia mengacu kepada Kementerian Keuangan atau dia mengacu kepada aturan internal dari BUMN sendiri? Baik, begini majelis, yang pertama periksa. Kalau majelis mau jawaban singkat-singkat, periksa dulu BPK. Oke. Oke. Yang kedua, apakah itu akan masuk? Tadi saya menjelaskan ada lex generalis dan lex spesialis.